saya Muhammad Fikri Ramadan. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tren teknologi dan generasi komputer dari Bapak Zainuddin Husain Eskom M.Com, mata kuliah pengenalan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ramadan. Saya akan memaparkan materi tentang generasi komputer. Generasi komputer adalah tahapan perkembangan komputer yang dibagi berdasarkan perubahan teknologi dan arsitektur yang signifikan. Komputer adalah berikut adalah beberapa generasi komputer. Pertama, generasi pertama 1940 sampai 1950-an menggunakan tabung vakum atau vakum tube sebagai komponen utama. Generasi kedua 1950-an sampai 1960-an menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Generasi ketiga 1960 sampai 1970-an menggunakan integrated circuit IC yang lebih kecil dan lebih efisien. Generasi keempat 1970 sampai 1980-an menggunakan mikroprosesor dan komputer pribadi mulai muncul. Generasi kelima 1980-an sekarang menggunakan teknologi canggih seperti artificial intelligence, internet, dan komputasi awan. Setiap generasi komputer membawa perubahan signifikan dalam hal ukuran, kecepatan, dan kemampuan. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi tentang generasi komputer dari saya. Selanjutnya teman saya akan membawakan materi yang berhubungan dengan tren teknologi. Baik, kepada teman saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ardoliasi. Saya akan menjelaskan materi tentang Internet of Things. Internet of Things atau internet untuk segala hal terus berkembang dengan pesat, mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dari rumah tangga hingga sektor industri. Berikut adalah tren-tren teknologi utama dalam IoT. Yang pertama, integrasi dengan AI, Artificial Intelligence. Ada ALOT, Artificial Intelligence of Things. Ini adalah salah satu tren terbesar. Perangkat IoT tidak lagi hanya mengumpulkan data, tetapi juga memprosesnya di tempat on-device menggunakan AI. Hal ini memungkinkan perangkat untuk membuat keputusan secara cerdas dan otomatis tanpa harus terhubung ke cloud, seperti deteksi anomali pada mesin industri atau penyesuaian suhu di rumah pintar. Analisis data lanjutan, yaitu integrasi AI memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dari perangkat IoT. Misalnya di bidang kesehatan, AI dapat menganalisis data detak jantung dari wearable device untuk memprediksi resiko penyakit. Angka 2, peningkatan parent edge computing, pengurangan latensi untuk aplikasi yang membutuhkan respon instan seperti mobil otonom atau robotik industri. Data perlu diproses di dekat sumbernya. Edge computing yang memproses data di tepi jaringan dekat dengan perangkat IoT menjadi solusi untuk mengurangi latensi dan memastikan kinerja real time, efisiensi, dan keamanan. Memproses data di edge juga mengurangi volume data yang dikirim ke cloud, menghemat bandwidth, dan meningkatkan keamanan karena data sensitif tidak perlu melewati jaringan publik. Yang ketiga, keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung, permukaan serangan siber juga semakin luas. Tren saat ini adalah fokus pada peningkatan keamanan perangkat IoT, termasuk enkripsi end-to-end, autentikasi zero trust, dan pembaruan firmware yang aman. Regulasi dan standar privasi data menjadi semakin ketat. Produsen perangkat IoT dan penyediaan layanan dituntut untuk memastikan data penggunaan terlindungi dengan baik. Yang keempat, konektivitas yang lebih cepat dan andal. 5G dan 6G. Percepat 5G, jaringan 5G dengan kecepatan super cepat dan latensi rendah adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan masif perangkat
perangkat IoT, terutama di sektor industrial IoT atau IIoT, smart city, dan kendaraan otonom. Persiapan menuju 6G meskipun 5G masih dalam tahap pengembangan. Riset untuk 6G sudah dimulai. 6G diprediksi akan membawa konektivitas yang lebih luas dan kapasitas yang jauh lebih besar, memungkinkan ekosistem IoT yang lebih kompleks. Yang kelima, pemanfaatan IoT untuk keberlanjutan. Sustainability. IoT digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi dan air di berbagai sektor. Contohnya adalah sensor di gedung pintar yang menyesuaikan pencahayaan dan suhu secara otomatis, atau sistem irigasi cerdas di sektor pertanian. Penerapan IoT ini membantu perusahaan dan kota-kota mencapai target keberlanjutan mereka dengan mengurangi jejak karbon dan meminimalkan limbah. Penerapan IoT di berbagai sektor rumah pintar, perangkat rumah tangga yang terhubung seperti lampu, termos, kamera keamanan, dapat dikendalikan secara otomatis dari jarak jauh. Kesehatan, wearable device monitor kesehatan pasien secara real time, memungkinkan diagnosis dini dan pemantauan jarak jauh oleh dokter, yaitu telemedicine. Manufaktur industri 4.0 digunakan untuk pemeliharaan prediktif, pemantauan kualitas produk, dan otomatis rantai pasokan. Pertanian, sensor tanah dan drone digunakan untuk memantau kondisi tanaman dan cuaca, mengoptimalkan irigasi dan penggunaan pupuk. Smart agriculture. Transportasi, kendaraan terhubung, connected charge, dan sistem manajemen lalu lintas cerdas membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Popo. Saya ingin menjelaskan materi tentang Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan yang terus menjadi salah satu teknologi yang paling transformatif, mengubah berbagai aspek kehidupan dari cara kita bekerja hingga berinteraksi dengan dunia. Berikut adalah tren-tren utama dalam teknologi AI. Yang pertama, AI generatif dan multimodal. AI generatif yang semakin canggih. Teknologi AI generatif seperti ada yang di ChatGPT, Gemini, dan Midjourney tidak lain hanya sebatas membuat teks atau gambar. Mereka kini semakin mahir dalam menghasilkan konten yang kompleks termasuk video, kode, musik, dan presentasi bisnis. Model AI ini akan semakin terintegrasi ke dalam alur kerja sehari-hari, membantu para profesional di berbagai bidang untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. AI multimodal. AI kini dapat memproses dan memahami berbagai jenis data secara bersamaan seperti teks, gambar, suara, dan video. Ini memungkinkan asisten virtual untuk merespons pertanyaan berdasarkan gambar yang dilihatnya, atau sistem keamanan yang mengenali wajah dan suara secara bersamaan. Kedua, agent AI. Otonomi yang lebih tinggi. AI agents adalah salah satu tren paling signifikan. Berbeda dengan chatbot yang bisa hanya merespons perintah, agent AI dapat melakukan serangkaian tugas yang kompleks secara mandiri dan tanpa interaksi manusia. Aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis di dunia bisnis atau agent AI dapat digunakan untuk mengotomotifikasi tugas-tugas seperti pengelolaan inventaris, analisis data pasar, hingga menjalankan kampanye pemasaran. Hal ini membataskan tim manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan bernilai tinggi. 3. Personalis dan kontekstualis. AI yang lebih profesional. AI akan semakin mampu memahami profesi, kebiasaan, dan konteks unik seperti individu. Ini akan memungkinkan
layanan dan produk yang sangat profesional, seperti rekomendasi konten yang lebih akurat, iklan yang lebih relevan, dan pengalaman belanja yang disesuaikan. Pemahaman konteks lokal, model AI akan dilatih untuk memahami budaya, dialek, dan nuansa bahasa lokal. Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana AI bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan hingga pendidikan, dengan pemahaman yang lebih baik terhadap konteks lokal. 4. Etika dan regulasi AI. Pentingnya tata kelola. Seiring dengan pembuatan AI, isu-isu seperti privasi data, bias algoritma, dan keamanan menjadi perhatian utama. Regulasi yang diperketat pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mulai mengembangkan kerangka hukum dan etika untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AI. Hal ini bertujuan untuk memastikan AI dikembangkan secara bertanggung jawab dan adil, serta melindungi hak-hak individu. Integrasi AI dengan teknologi lain, AI dan cloud computing, AI akan semakin terintegrasi dengan layanan cloud, memungkinkan perusahaan untuk memproses data dalam jumlah besar secara real time dan meningkatkan skalabilitas layanan digital. AI dan IoT atau integrasi of things, AI akan menjadi otak di balik perangkat IoT, memungkinkan perangkat untuk menganalisis data di tempat, edge computing, dan membuat keputusan secara cerdas tanpa harus selalu terhubung ke internet. Tren AI di Indonesia, AI semakin banyak diadopsi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan. Indonesia berfokus pada pengembangan AI untuk layanan publik, termasuk sistem manajemen, lalu lintas cerdas, dan e-government. Sektor swasta, AI digunakan untuk mengoptimalkan operasional bisnis, meningkatkan pelayanan mulai dari chatbot dan personalisis pemasaran. Sektor keuangan, kesehatan, dan pertanian adalah contoh industri yang telah memanfaatkan AI. Secara signifikan, pendidikan, AI digunakan untuk personalisis pembelajaran, otomatis penilaian, dan membantu guru menyusun materi yang lebih interaktif. Pengembangan SDM, pemerintahan terhadap talent AI terus meningkat, mendorong berbagai institusi untuk menawarkan pelatihan dan kursus yang berfokus pada AI, termasuk prompt agentry sebagai keahlian yang baru yang sangat dicari. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ayu Gustiajani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren teknologi cloud computing. Tren teknologi cloud computing terus berkembang pesat, didorong oleh kebutuhan bisnis akan efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi. Berikut adalah beberapa tren utama yang diperkirakan akan mendominasi lanskap cloud computing. Yang pertama, ada multi-cloud dan hybrid cloud. Multi-cloud, penggunaan beberapa layanan cloud dari penyedia yang berbeda seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure akan menjadi standar. Tujuannya adalah untuk menghindari vendor lock-in, yaitu ketergantungan pada satu penyedia dan memungkinkan perusahaan memilih layanan terbaik dari setiap vendor untuk kebutuhan spesifik mereka. Hybrid cloud, kombinasi antara public cloud dan private cloud. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas optimal, di mana data dan aplikasi yang sensitif disimpan di private cloud untuk keamanan dan kontrol, sementara beberapa kerja lainnya dijalankan di public cloud untuk stabilitas dan efisiensi biaya. Yang kedua, ada integrasi AI atau Artificial Intelligence dan ML, Machine Learning. AI bukan lagi fitur tambahan, melainkan menjadi inti dari layanan cloud. Integrasi AI dan ML dalam platform cloud memungkinkan otomatisasi pengelolaan sumber daya, deteksi ancaman keamanan yang lebih cepat, dan analis data yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.
Layanan AI atau ML berbasis cloud memungkinkan perusahaan termasuk UKM untuk memanfaatkan teknologi canggih ini tanpa harus berinvestasi besar pada infrastruktur dan tim data scientist. Yang ketiga ada edge computing. Edge computing semakin penting untuk mengatasi masalah latensi pada perangkat IoT atau Internet of Things dan aplikasi yang membutuhkan respons cepat seperti self-driving cars atau smart factories dengan memproses data di tepi jaringan dekat dengan sumber data. Edge computing mengurangi ketergantungan pada pusat data cloud yang terpusat sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Yang keempat ada keberlanjutan atau sustainability dalam cloud computing. Seiring meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, penyedia cloud berlomba-lomba untuk menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan energi terbarukan di pusat data, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan alat untuk membantu pelanggan mengukur jejak karbon mereka. Yang kelima adalah komputasi kuantum atau quantum computing. Meskipun masih dalam tahap awal, komputasi kuantum berbasis cloud diprediksi akan menjadi lebih terjangkau. Teknologi ini menawarkan kekuatan komputasi yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah kompleks di berbagai sektor, seperti riset ilmiah dan keuangan. Manfaat cloud computing untuk berbagai skala bisnis untuk bisnis kecil dan UKM. Cloud computing menawarkan efisiensi biaya yang signifikan karena tidak perlu berinvestasi pada infrastruktur fisik. Selain itu, cloud memberikan stabilitas tinggi, akses fleksibel, dan kolaborasi tim yang lebih mudah, sehingga membantu UKM bersaing di pasar. Untuk perusahaan besar, cloud computing memungkinkan perusahaan besar untuk mengelola data dalam jumlah besar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat inovasi dengan mengotomatisasikan berbagai tugas. Ini juga mendukung strategi transformasi digital yang lebih cepat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari materi kami mengenai generasi komputer dan tren teknologi. Saya Ayu Agustiagani, saya Widiawati Pupu, saya Arda Uriasi. Saya Muhammad Fikri Ramadan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.